Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel etika profesi ya. Hari ini kita akan kaji terkait dengan pasar modal. Sebelumnya udah pernah dengar pasar modal? Mungkin ada yang udah dengar ataupun masih asing ya dengan pasar modal, karena memang untuk pasar modal ini sebenarnya ibu pribadi aja belum pernah melakukan transaksi ataupun menggunakan pasar modal seperti itu ya. Tetapi di pembahasan ini kita mencoba kaji ya terkait dengan pasar modal itu apa sih kayak gitu. Di sini Ibu mengambil rujukan dari buku Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, bahwasanya pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas umum maupun perusahaan swasta, ya. Tetapi di sini jika menurut buku Pengantar Pengetahuan Pasar Modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Selanjutnya di sini untuk unsur-unsur pasar modal ada 4 ya. Yang pertama ada emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga. Yang kedua ada investor. Untuk investor ini adalah pemodal ya yang akan membeli ataupun menanamkan modalnya dalam perusahaan kita. Yang ketiga, adanya lembaga pasar modal yang dapat mempertemukan untuk peminta dan penyedia dari dana. Yang keempat, adanya perantara dan pedagang efek yang berperan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Nah, itu ya terkait dengan unsur-unsur dari pasar modal. Selanjutnya di sini untuk instrumen di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, derivatif, waran, dan reksadana ya. Nah, yang pertama ada saham ya. Saham itu adalah surat tanda ikut penyertaan atau kepemilikan atas suatu perusahaan ya. Jadi intinya kayak bukti kepemilikan itu disebut dengan saham ya. Untuk saham itu sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preferen. Kalau saham biasa ini surat berharga yang ditawarkan dalam bursa efek, sedangkan kalau saham preferen ini gabungan dari karakteristik saham-saham biasa ya. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan obligasi ya. Sebenarnya untuk obligasi itu surat hutang ya. Yang ketiga dari instrumen pasar modal ada derivatif ya. Untuk derivatif ini adalah surat berharga turunan dari opsi RAIG. RAIG itu adalah hak pemegang saham biasa. Yang keempat ada waran. Untuk waran ini surat berharga yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli saham perusahaannya. Dan yang terakhir ada reksadana. Untuk reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat ya. Selanjutnya modal tersebut nantinya akan diinvestasikan dalam portofolio ya. Baik teman-teman, itu adalah instrumen-instrumen ataupun surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Di sini untuk kegiatan di pasar modal itu ada 2 pasar ya. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder. Nah, untuk pasar perdana ini adalah pas pertama kali penawaran saham dari emiten itu. Emiten itu adalah kan perusahaan yang menjual surat-surat berharga itu ya. Dan yang kedua untuk selanjutnya dari pasar perdana ini nanti dialirkan ke pasar sekunder, yaitu tempat terjadinya transaksi tadi. Jadi untuk tempat terjadinya transaksi ini ada di bursa reguler. Bursa reguler itu di Bursa Efek Indonesia ya. Yang kedua ada bursa paralel. Nah, untuk di bursa paralel ini adalah pasarnya sudah sangat tersistematis dan terorganisir seperti itu ya. Untuk pasar modal baru ada 2 ya.
Yang pertama ada Bursa Efek Jakarta yang ada di Jakarta, dan yang kedua ada Bursa Efek Surabaya yang ada di Surabaya. Ya, sebenarnya untuk manfaat dari pasar modal itu ini adalah menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha, yaitu yang pertama. Yang kedua juga bisa untuk penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Yang ketiga juga keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang keempat juga memberikan wahana investasi bagi investor. Dan yang kelima menciptakan lapangan kerja ataupun profesi di bidang Baik, pasar. mungkin itu aja ya pembahasan kita hari ini terkait dengan pasar modal. Semoga kita semua dapat memahami apa itu pasar modal, terus juga karakteristik pasar modal itu apa aja, dan instrumen pasar modal itu seperti apa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.